Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cara pembuatan CRUD web form site dengan bahasa C#. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Farhan Firmansyah dengan NIM 2124 1010 2004. Lanjut kita ke pembahasannya. Cara pembuatan web form dengan C# operasi CRUD dengan mengikuti syarat pada website yang ada di sini. Database dalam database-nya tidak harus sama contoh, dapat disesuaikan dengan database PostgreSQL masing-masing. Di sini library-nya bisa diunduh melalui manage.package. Package. Yang pertama untuk website-nya kita bisa lihat di sini. Di sini kita membuat sebuah CRUD di mana di sini ada insert, yaitu memasukkan datanya. Di sini ada selection untuk melihat select data, semua data yang ada. Terus di sini untuk melihat cara mengupdate sebuah data yang ada. Kemudian ada fitur delete. Lanjut kita ke dalam pemrogramannya. Di sini untuk cara pembuatannya bisa membuat klik Visual Studio. Lalu create new project. Lalu kita bisa menggunakan bernama ASP.NET yang ASP.NET web form site. Lalu kita next. Kemudian untuk net framework-nya penggunaan net framework yang baru. Lalu project namanya bebas sesuai keinginan. Lalu kita bisa create. Ini mungkin memakan waktu lama, ini tergantung terhadap device kalian masing-masing. Nah, di sini telah muncul, selesai. Di sini kita melakukan sebuah penjambungan terhadap PG admin terlebih dahulu, yaitu bisa menggunakan kanan pada solusi website tersebut, lalu bisa melihat NuGet paket, browser, lalu SQL. Lalu kalian seperti ini, lalu bisa install. Di sini saya telah membuat yang telah terinstall. Nah, di sini telah terinstall. Di sini jika telah terinstall, ketika dimasukkan using npgsr ini akan masuk dalam codingnya. Lalu sesuai dengan data yang disyaratkan, yaitu pertama yaitu untuk pembuatan insertnya dulu di sini. Apply ID, apply first name, apply last name, apply email ID. Di sini untuk yang pertamanya yang pertama lakukan penyambungan terlebih dahulu terhadap PGN-nya, yaitu menggunakan objek. Di sini import objek nama connection npgsl connection, lalu connection connecting ini untuk menyambungkan dengan string constraint ini. Nah, nanti connection open. Untuk koneksinya ini dengan cara ke bagian sini solution explore, lalu ke klik web config 2 kali. Nah, di sini untuk koneksinya seringnya sesuai tadi, masukkan nama konsennya, kemudian connection stringnya ini sesuaikan dengan database kalian. Di sini database saya server localhost dengan port 5432, database Postgres, user ID-nya ini dengan password-nya sesuai dengan milik kalian sendiri.
Lalu untuk assembly-nya bisa menggunakan tersebut. Ini untuk menginput data yang akan dimasukkan ke dalam database di sini, standar. Dan ini nanti nyambung juga bisa masuk ke dalam database kalian, nanti bisa tertambah ketika melakukan insert, dan juga bisa berkurang atau menggunakan fitur delete ketika ketika yang ada di uh, database tersebut nantinya datanya akan hilang. Lanjut ke bagian aspeknya sini, yang ACS ini. Yang pertama kita membuat sebuah insert dengan inputan textboxnya beserta tombolnya. Pertama kita bisa masukkan di sini, pertama connection dulu di sini, koneksi, lalu comment text-nya kita masukkan sesuai dengan parameter kita yang mau dimasukkan, yaitu kita melakukan insert itu penyewaan. Ini dapat dari mana insert itu penyewaan? Ini kita pertama lakukan pembukaan terhadap admin kita. Lalu di sini ketika muncul kita masukkan password masing-masing yang punya kalian sendiri, lalu password juga. Lalu untuk mengecek yang tadi itu server dan anunya bisa lihat di sini, klik kanan properties lalu connection. Nah, di sini portnya kelihatan dan hostname-nya, beserta username-nya. Lalu close. Lalu kita bisa klik panah ini. Nah, di sini database kita klik panahnya. Lalu di sini kita yang tadi diarahkan ke Postgres, kita bisa lihat ini. Nah, di sini kita lanjut ke query tool aja, di klik kanan lalu query tool. Nah, di sini untuk tadi insert itu penyewaan itu dari kita pertama pembuatan tabel terhadap penyewaan. Di sini untuk pembuatan tabel tersebut bisa masukkan create tabel penyewaan. Lalu di sini tadi ada empat text box dalam memasukkan datanya di situ. Di sini ada ID, ada first name dengan next, text, tipe text, last name, text, email ID, text. Lalu ketika selesai dieksekusi, penyewaan. Nama tabelnya yang saya buat penyewaan. Nah, di sini telah masuk. Di sini bahwa untuk isinya kosong masih. Lalu kita lanjut ke bagian codingan di Visual Studio-nya. Nah, di sini kita masukkan insert untuk penyewaan dengan values yang sesuai yang ada di empat inputan dalam textbox-nya, yaitu ada ID, fname, lname, email. Lalu di sini dilanjutkan dengan comment tab-nya berupa teks. Lalu ini untuk parameter untuk penambahan sesuai dengan yang dimasukkan. Yang pertama tadi ID, di sini melakukan menggunakan integer sesuai dengan tabelnya tadi. Dan teksnya PID ini, lalu ini penambahan parameter terhadap fname yang dimana ini berupa teks. Selanjutnya hingga email, lalu melakukan execute terhadap query-nya gini, dispose, lalu connection akan close ketika sudah selesai dimasukkan. Nah, di sini lalu kita lanjut ke bagian button select track ini yang berada pada ini. Nah, pada pembuatan bagian 2 itu select. Nah, nanti ketika kita membuat akan muncul semua data yang ada pada daftar yang ada di penyewaan tersebut. Itu kita bisa menggunakan di sini, kita buat objeknya tadi, koneksinya tetap masih. Lalu untuk sini kita comment text-nya, lalu kita untuk melihatnya hanya menggunakan select from penyewaan untuk melihat daftar list yang ada. Lalu sini comment tab teks ini, lalu kita bisa ini untuk melihat yang objeknya, atau objeknya ini objek databelnya. Oh, sebelum itu untuk yang ini tadi untuk bagian dari desainnya tersebut, kita bisa menggunakan di sini untuk aspeknya, penggunaan tabel di sini sesuai dengan yang diarahkan. Ini kita membuat desain dari insertnya itu. Untuk buat desain insertnya itu
bisa menggunakan codingan ini. Sini untuk tabel sesuai tabel yang ada itu tadi. Lalu kita buat data penyewaan untuk judulnya, lalu penyewaan ID. Di sini untuk textbooknya untuk menjambungkan sesuai dengan yang ada di sebelumnya itu. Di sini kita menambah teksnya sesuai dengan ada pada textbooknya, first name-nya, lalu batasnya hingga sampai sini. Nah, di sini untuk penambahannya sesuai tadi ada penambahan insert ini untuk masukkan datanya, kemudian ada update ini untuk mengupdate data tersebut. Lanjut yang tadi yang kedua yaitu melakukan selection terhadap penyewaan, di mana ini akan melihatkan semua data yang ada pada penyewaan. Nah, tadi sebelumnya ini sama seperti sebelumnya, yaitu melakukan koneksi terhadap PG adminnya, itu nya, lalu melakukan open terhadap objeknya, lalu hanya menggunakan select as from penyewaan untuk parameter melakukan eksekusinya, yaitu untuk melihat list yang ada. Nah, lalu untuk desainnya sendiri, desain pembuatan selection-nya. Nah, ini yang ini selection ini kita bisa menggunakan perintah tersebut. Yang pertama ini untuk judulnya daftar penyewaan, lalu ini untuk button select-nya ini untuk melihat semua data yang ada di sini sesuai dengan diarahkan. Nah, di sini klik nanti akan muncul datanya semua. Lalu yang ketiga yaitu untuk button klik yang di sini fiturnya itu sesuai yang ada, kita selanjutnya harus melakukan pembuatan terhadap update terhadap datanya. Untuk perintahnya yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu melakukan koneksi, lalu objeknya sama. Kemudian untuk komen teksnya yaitu berbeda, yaitu melakukan dengan perintah update penyewaan set first name. Ini first name sesuai dengan yang ada pada tabel saya ini. First name, terus ada last name, ada email ID. Nah, first name, last name, ada email ID, ada email, where-nya ada di ID mana. Lanjut, kita melakukan penimpaan, yaitu melakukan add pada sesuai yang sebelumnya, sesuai seperti insert perintahnya, yaitu add ID, fname, lalu ada lname, ada email. Lalu execute terhadap query-nya, lalu suppose. Untuk desainnya sendiri bisa menggunakan kita tersebut. Yang sama di sini untuk update-nya ada di sini. Nah, di sini update. Ini untuk tombol update-nya. Desainnya. Lalu kita lanjut ke bagian fitur delete. Dan ini untuk fitur delete-nya termasuk di sebelumnya. Akan koneksi, lalu new objeknya, lalu melakukan koneksi, kemudian ini konteksnya yaitu yang akan dibuat fiturnya itu melakukan delete from penyewaan, di mana ditentukan kepada ID untuk dalam penghapusannya. Jadi ketika kita memasukkan ID 1, maka untuk data yang ada pada 1 itu akan terhapus semua. Kemudian lakukan comment text. Di sini parameternya kita membuat objek baru yang dimana ID-nya ini sesuai dengan integer. Jadi ketika kita masukkan string akan tidak muncul karena untuk formatnya berupa integer. Lanjut untuk pembuatan desainnya di sini. Untuk pembuatan desain delete-nya pertama dari tabel sini. Nah, di sini ini H1 sebagai
judulnya itu tulis kemudian ada penyewa ID sini. Nah, di sini untuk tombol delete-nya menggunakan sini keterangannya text delete, sekali klik maka akan delete. Lalu kita bisa melakukan lanjut ke aplikasinya, ke bagian web form-nya. Ini memakan waktu lama tergantung dari device kalian sendiri. Nah, di sini ketika selesai, akan muncul seperti ini. Di sini saya melakukan penamaan judulnya itu data penyewaan, penyewa ID. Di sini kita ada penyewa first name, last name, ada penyewa email. Di sini ada untuk memasukkan datanya, ada update data. Kemudian di daftar penyewa, ini kita bisa masukkan select data. Di sini untuk keterangannya di sini mungkin dulu saya ganti, duration ini hapus data. Kita bisa stop lagi, jalankan lagi. Nah, di sini hapus data, ini ada keterangan penyewa ID, lalu ada tombol delete-nya. Lalu kita bisa melakukan pemasukan percobaan, yaitu yang pertama penyewa ID 1 dengan nama Laila Cynthia, atau email ID-nya laila.cynthia.com. Kita insert. Nah, di sini bahwa ada keterangan data telah disimpan. Untuk melihatnya kita bisa menggunakan select data ini. Nah, di sini telah disimpan. Lalu untuk kita bisa melakukan pengupdatean terhadap data tersebut. Kita pertama untuk terhadap penyewa ID-nya, sesuai penyewa ID-nya yang mau diganti. Di sini saya ingin mengganti nomor 1. Lalu untuk first-nya bisa mati. Lalu emailnya bisa diketik kita bisa lakukan update. Nah, di sini ada keterangan bahwa data masih update, lalu selesai data. Nah, di sini setelah berganti. Lalu kemudian untuk fitur hapus data ini kita masukkan sesuai ID yang kalian inginkan. Di sini saya ingin menghapus ID penyewa 1.
Nah, delete. Lalu untuk melihat ngeceknya, kita selekkan data. Nah, di sini bahwa data dari ID1 tersebut telah terhapus. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya maaf.